Masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat saya Indi kembali menyapa Gunung Solisma di kesempatan siang hari ini ya di program Zona Bisnis. Seperti biasa kita bersama dengan Fakultas Interdisiplin UKSW sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu. Ada Bu Rini Kartika Hudiono. Selamat pagi Bu Rini. Selamat Pagi. siang, selamat siang Mbak Indi. Jelang sore pagi aja nih karena kedinginan kali ya. Bersemangat. Harus bersemangat. Iya, Bu Rini bawa gengnya ini mahasiswanya ya. Ada Ya, apa ya? Ada Jessica Ruth. Apa kabar Non? Halo, saya baik-baik. Oke. Ada kalau salah dibetulin ya. ya. Sekundina Gaby, Gebi langsung aja. kan. Oh Bilangnya Gebi Gaby. aja. Oke, Ya. panggilannya Gebi. Gebi apa kabar? Halo, baik juga. Kabarnya baik. Oke, lagi di mana nih Gebi? Ini lagi di rumah. Oke, good. Sama Gayatri Mutiara. Panggilannya apa dong, Non? Iya, Tri. Gayatri. Siapa? Apa kabar? Baik, Ibu. Ya, siap. Siang hari ini punya tema yang sangat asik ya. Dari From Salatiga to To the the World. work. Ini udah ngerti karena emang visinya, apa namanya, tagline-nya begitu ya. Pak Bu, Gus Dur. em, Reach Global. Act Ya, locally, reach global. Oke, itu. Nah, ini dia. Bu Rini, apa kabarnya baik ya? Luar biasa pastinya. ya Senang baik banget Mbak Indi. bisa ketemu lagi di suasana siang hari. Karena biasanya saya menculik beliau itu di sore hari. Ini di siang hari ya. Oke. Nah, Bu Rini mungkin boleh bagikan nih. Apa sih yang biasanya... Nanti teman-teman bakalan cerita ya Bu Rini ya. Ya, ya. Ya, Mereka nanti seperti yang biasa. cerita karena mereka yang mengalami. Mereka yang menikmati ya. Em, siapa dulu nih? Bu Rini mungkin boleh ikut memandu ya, siapa yang bakal bicara, ngobrol siapa gitu Ya, ya. yang akan menunjuk aja. Nanti saya akan menunjuk siapa ngomong dulu. Oke, kalau boleh tahu nih, biasanya yang saya tanyakan adalah Jessica dulu ya, tadi karena saya sapa yang pertama adalah Jessica. Jessica panggilannya apa dong? Jessie, Ruth, Jessica Jessica. aja gak apa-apa. Jessica kenapa tertarik, asalnya dari mana, kemudian alasan tertarik di FID apa? Boleh silahkan. Oke, baik. Terima kasih ya. Asal saya dari Maluku Utara, Tobelo Mhm. lebih tepatnya, Kota Tobelo. Saya tertarik masuk FID itu karena em, ada sepupu saya lulusan destinasi pariwisata. Dan dulu kan destinasi pariwisata di FPI, tapi sekarang sudah di FID. Oke, ya tertarik karena ada saudara ya. Iya, Oke. dan dia juga memberi rekomendasi. Mhm. Oh, kasih rekom. Nah, setelah masuk ini yang dirasain apa nih? Boleh cerita dikit. Seru, Apa kuliah di Desper ekspektasi? seru. Nah, ini dia ya. Seru. Jadi nggak yang apa namanya sesuai dengan ekspektasi ya, beyond malah ya, lebih ya kali ya. Iya, melebihi Lebih dari ekspektasi. yang diharapkan. Oke, kalau Gaby asalnya dari mana? Kemudian apa sih alasannya memilih FID? Masih di mute? Nah, Jadi, em, perkenalkan nama saya Gaby. Saya asalnya dari Bawen, hmm, Kabupaten Semarang. Jadi, hmm, saya tertarik dengan FID itu memang dari minat diri sendiri. Jadi, saya hmm, mencari dari apa laman UKSD. Terus hmm. di situ emang emang apa ya? Langsung oh pariwisata dan yang kedua emang tertarik sama dunia pariwisata juga gitu sih. Oke, jadi memang ada basicnya ya, tertarik dan mencari sesuai dengan apa yang Hmm, diminati ya. ya, Oke, asalnya nggak jauh-jauh ya Gaby ya, betul. di Bawen kan deket banget tuh Iya, ya. dekat.
Iya, Iya, betul. oke. Gayatri, pertanyaan yang sama, Non. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Alasan saya milih Despar itu karena saya dulunya SMK, backgroundnya juga kebetulan pariwisata, terus disuruh sama orang tua akhirnya untuk melanjutkan ke jenjang pariwisata juga. Gitu. Oke, ya, jadi supportnya dari orang tua penuh ya bahwa memang memilih ini. Dan setelah masuk nih, Gayatri menikmati banget pasti ya karena pilihannya juga ya. Iya. Oke, yes. Bu Rini saya tanya lagi nih, kalau program unggulan yang dipilih sama mereka nih, yang mungkin nanti bakalan mereka ceritain juga ya, program Ya. unggulan Despar UKSW yang istilahnya mempersiapkan mahasiswa untuk jadi pelaku pariwisata global ya, istilahnya mereka jadi paling tidak ada perannya di sana. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Indi dan terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa yang boleh bergabung dengan saya di Zoom siang hari ini. Sebenarnya kenapa saya memilih From Salatiga to the World? Salatiga itu sebenarnya dari UKSW. Mhm, Eh, Judul ini saya ambil karena mengingat sejarah dan perkembangan UKSW dan tentunya kalau destinasi pariwisata ini kan tidak bisa terlepas dari sejarahnya UKSW. mhm, Bagaimana tahun 1956 waktu itu eh, program studi pertama yang diselenggarakan oleh mhm, waktu itu belum UKSW ya, mhm, itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Jadi pendidikan, mhm, jadi bagaimana menjawab tantangan dan menjawab mhm, masalah yang dimiliki oleh negara ini, bagaimana KSW itu punya visi mencetak eh, sumber daya manusia menjadi pendidik, menjadi guru yang bisa mencetak dan melahirkan generasi baru yang berkualitas. mhm, Saya kira tentunya visi UKSW itu tidak bisa lepas dari visi kebalik ya, visi mhm. destinasi pariwisata tidak bisa lepas dari visi UKSW ini. Yes. Jadi pada saat itu 1956 saya ingat sampai saya di SMA itu banyak waktu itu universitas, sekolah tinggi, politeknik, institusi itu belum sebanyak sekarang. Mhm, Em, Anak-anak SMA dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke datang jauh-jauh ke Salatiga. mhm, Kalau boleh bilang Salatiga itu kan desa ya, dibandingkan it's not a city actually, it's a aha, town, kota kecil. Saya ingat waktu saya SMA itu diliburkan. Kenapa? Karena setiap kali penerimaan mahasiswa baru itu kita ada tes tertulis itu sampai pinjam macet. ruang kelas di seluruh Salatiga, termasuk Mhm. SMA saya. Wow. Jadi dari UKSW akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia dan sekarang kita sudah punya ratusan ribu alumni Ya. Wow. dan nyebar ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia menduduki jabatan-jabatan yang tidak semua memiliki jabatan ya, Mhm. tapi Ya. eh, kalau saya boleh eh, bercerita mengenai filosofi promosi tahun 2018 yang saya mulai dari titian air itu ya. Jadi Mhm, berdampak bagi dunia, mhm, berdampak bagi lingkungan. Dunia itu tidak selalu bicara mengenai eh, dunia yang apa luar negeri gitu ya. mhm. Tapi Ya. dunia kita, Mhm. dimanapun kita diutus, di mana Tuhan kirim kita, itu menjadi dunia kita. Jadi Yes. kalau kita menjadi, kalau di Alkitab dikatakan bahwa engkau adalah terang dan garam dunia. Mhm, Dalam masakan tuh garam tuh nggak perlu banyak-banyak. Jadi kita perlu sedikit tapi memberi rasa. Kalau mhm, garam itu sudah tidak bisa memberikan rasa, itu akan dibuang dan diinjak-injak orang. mhm, Ya, itu analog apa sebenarnya bukan garam yang kita kenal sekarang, tapi garam mhm. zaman sekarang dulu kan bentuknya kan kotak-kotak gitu ya. Kalau Ya. nggak ada rasanya, diangkat kemudian diinjak-injak. Mhm. Artinya sebenarnya kita bukan ngomong Universitas Kristen kemudian kita mengkristenkan orang, tetapi Yes. Tuh. nilai-nilainya bahwa kita dibentuk di UKSW menjadi mahasiswa, katakan kalau S1 4 tahun ya normalnya, Mhm, kita dikirim ke dunia kita, kita berdampak. mhm, Kecil tapi punya dampak. Nah, dari sinilah sebenarnya
program prioritas tahun 2024 ke 2025 masih berjalan ini adalah From Salatiga, From Despar to the World. Jadi saya menggantikan Kaprodi yang sebelumnya. Saya mengambil program internasionalisasi ini sebagai program prioritas. Kenapa? Karena saya berharap bahwa lulusan Despar pun juga bisa berdampak di dunia mereka. Jadi yang datang dari Maluku, yang dari Bawen, yang dari Bandungan, yang dari manapun ya, itu bisa mempunyai dampak. Mungkin Firly sudah jadi mengisi talk show ya, Firly yang Iya, ikut Firly kemarin udah. program series game ke Italia dan ke Perancis. Nah, tentunya program internasionalisasi, kalau ngomong internasionalisasi itu bicara mengenai global. Kenapa kita standpoint kita itu tidak hanya lokal, karena kalau kita melihat sekarang ini kan ada persaingan, tidak hanya persaingan di ASEAN ya, pasar terbuka itu sudah menjadi global market. Termasuk SDM, sumber daya manusia kita ini sudah harusnya bisa bersaing secara global. Bersaing secara global saya kira tidak hanya lulus dari Universitas Harvard University, Stanford University, tapi kita punya kualitas yang tidak kalah dan punya kualitas yang global itu tadi. Karena itu program internasionalisasi itu sebenarnya adalah program yang mencetak lulusan destinasi pariwisata, jadi mencetak SDM yang berkualitas di bidang pariwisata yang punya kualitas global. Nah, kalau kita ngomong global yang pertama, tentunya bahasa. Ya, jadi bahasa tidak bisa disangkal bahwa sekarang bahasa Inggris itu adalah sebuah standar minimal lah. Bagaimana kita bisa bersaing secara global kalau kita nggak bisa bahasa? Jadi bahasa Inggris itu menjadi Bahasa program nasional juga ya. ya. Bahasanya semua harus bisa gitu kayak bahasa Indonesia ya, Bu ya. Ya. Nah, nanti bahasa yang kedua nih sekarang yang akan mendominasi dunia ini adalah bahasa Mandarin ya. Tapi kita ngomongin Inggris dulu lah. Itu di tahun 2024 itu kami mengadakan English Day seminggu sekali di hari Kamis. Kemudian di semester ganjil itu kita sudah jadikan 2 kali, Selasa dan Kamis. Dan semester ini kami rencana pengen 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Nanti idealnya pengennya setiap hari ya. Kenapa English Day ini kami wajibkan untuk mahasiswa? Karena kita ngomong exposure. A language is a means of communication. Jadi kalau kita kenapa kita ngomong bahasa asing itu lebih cepat kalau kita belajar di luar negeri, karena it's a means of communication. Kalau kita nggak berkomunikasi, kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa beli apa-apa. Kita bisa pakai bahasa Tarzan, tapi kan terbatas ya. Jadi ini teman-teman yang sudah ke luar negeri mungkin tahu bagaimana kalau kita nggak bisa bahasa Inggris di luar negeri itu, wah sangat Ini menderita. bertiga sudah pernah semua nih. Ya sudah, karena itu makanya saya ajak ya. Wow. Yang kedua adalah English Club. Jadi English Club itu kita juga ya extension ya. Cuman memang belum semua, saya nggak tahu gimana caranya mewajibkan mahasiswa semua ikut English Club. Kemudian di tahun angkatan 2024-25 saya mengadakan yang namanya program pengayaan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh pusat bahasa. Jadi satu semester mahasiswa itu diajar, jadi mereka ada placement testnya, jadi kemudian mereka dilatih, intinya adalah komunikasi. Nah, semua itu usaha dilakukan untuk internasionalisasi bahasa yang pertama. Nah, program yang kedua adalah program EduTrip ke luar negeri. Ya, jadi bukan ke luar negerinya yang keren, tapi sebenarnya ini adalah bagaimana kita bisa belajar bagaimana melihat pengelolaan pariwisata kemarin kita pilihnya sih di Kuala Lumpur ya, di Malaysia dan di Genting Island. Ini Gaby dengan Jessica ini ikut. Gayatri waktu itu sudah perjalanan ke Scotland ya, jadi nggak ikut. EduTrip ke luar negeri, jadi membuka peluang untuk mahasiswa bisa kerja praktek di luar negeri.
Kemudian program-program internasional. Nah, ini sebenarnya nggak cuma tahun lalu ya, tahun-tahun lalu. Cuman saya pengen tahun lalu tuh mulai mulai ya karena tahun lalu sebenarnya tidak terlalu belum diprogramkan sehingga ada masalah di pendanaan yang agak ya eh, terbentur kanan dan kiri. Tapi tahun 2025 ini semua sudah saya programkan. Saya berharap kalau bisa semua angkatan itu ikut program internasional supaya mereka ngerti ya nggak cuma penggunaan bahasa tapi kan juga bagaimana pengelolaan pariwisata di negara lain, kemudian pemahaman eh, budaya lintas lintas Mhm. negara ya, cross culture understanding, saya kira itu juga Mhm. sebuah yang sangat penting. Jadi tahun lalu itu ada 3 mahasiswa kita yang ikut program Series Game kerjasama dengan MNHN Perancis. Jadi ada Firly, kemudian ada David Mayo dan AB yang berangkat ke Perancis dan Itali untuk selama 2 bulan. Mhm. Kemudian Gayatri ini lulus ISMAFO Indonesia, apa ya? Indonesia International Student Mobility Award ya, Ya, for mobil. vocation ya. Hmm. Dari pemerintah ini memang full funded dan kebetulan Gayatri ini juga lolos dari ISMAFO tahun lalu 6 bulan ya ke ke Scotland. Jadi ini Gayatri ini sudah melewati serangkaian serangkaian seleksi dan proses sehingga dia juga nanti bisa cerita mungkin ya bagaimana Hmm. pengalaman Gayatri di Scotland. Nah, Gaby dan Jessica. Jessica ini ikut dulu program dengan eh, kalau nggak salah Globis ya dengan Taiwan. Cuman pelaksanaannya memang tahun lalu masih di Indonesia, tahun depan itu ada di Taiwan. Saya nggak tahu Jessica akan ikut atau tidak. Kemudian akhir tahun lalu Gaby dengan Jessica ikut eh, sat, ikut 1 bulan ya di Thailand Wow. di universitas apa namanya sebentar namanya itu University, bisa Jessica diingat. mungkin ingat sama Gaby? Ingat? Ingat gak? Tenggara Ini University of Knowledge Concept, RMUT. Aduh nggak dengar, putus-putus. putus suaranya RMUT. Gaby. RM itu apa ya? Raja Manggala ya, Raja Manggala University. Ya, Raja Manggala itu seperti universitas negeri ya. Jadi nanti mereka bisa cerita. Sebenarnya ada lagi mahasiswa kita yang ikut seleksi. Ada Jerry yang lolos seleksi ISEC, ikut seleksi berikutnya. Kemudian ada Anison itu ikut program juga ke Amerika. Seleksi kami sedang Anisan menunggu. pernah juga tuh kayaknya. Ya, Ya udah waktu itu belum, karena belum akhir ya belum. Desember kemarin Oh, ya, akhir Desember kemarin. Nah, David Mayo ya pernah cerita juga. ya David Ya. Mayo. Jadi ini program internasionalisasi ini adalah program ya salah satu program prioritas yang masih kami laksanakan semester ini. Nah, mungkin ini nanti bisa cerita ini. Mbak ini boleh Ya. tanya mereka gimana. Aduh, ini kayak yang saya ngebayanginnya tuh pembekalannya tuh bener-bener bold ya. Kayak yang totally membentuk portofolio mereka lo langsung keluar tuh langsung jadi udah pede banget karena emang lulus dengan berbagai. Gatri mungkin boleh cerita pengalamannya di sana bagaimana. Atau Ber- mungkin proses dari mulai proses oh seleksi. proses, betul proses seleksi boleh. Kemudian sampai di sana silakan Gatri. Yang dirasain apa sih gitu kan? Pengalaman dan sebagainya. Silakan. Oke, kebetulan nama program saya tuh ISMA, itu dari pemerintah, dari Kemendikbud. Itu Mhm. ada beberapa seleksi yang saya lakukan itu yaitu seleksi esai, itu esainya dalam bahasa Inggris, lalu seleksi wawancara, lalu seleksi kebinekaan itu tentang wawasan kita tentang Indonesia, itu diwawancara nanti. Dan ya, tiga proses seleksi, lalu baru diumumkan menjadi awardee itu di bulan sepertinya April Aha, gitu. oke. Itu Kalau saya dari menjadi kampus sendiri seleksi ada nggak? Atau memang penunjukan kalau sama Gayatri di kampus? Kalau dari UKSW itu kan program pemerintah ya.
Kalau dari Mhm. UKSW ditunjuk atau Gayatri mesti ikut beberapa kandidatnya itu? Ada juga nggak? Ada di UKSW itu ada Oh. seleksi di UKSW Hmm. dulu. Heeh. Itu kemungkinan berapa orang ya? Saya agak lupa. Mm-mm. Kemungkinan 40 orang tapi yang Oh. masuk cuma 5. Mhm. Ya, lima-limanya bergabung di ISMA atau Iya, di oh, oke. Dan kemudian yang lolos yang dapat award Gayatri. iya 5 orang Prosesnya itu. 5 orang itu. Oke. Ya, ya, ya. Lalu berikutnya setelah itu. Setelah itu kebetulan saya memilih tiga university. Mm-mm. Itu ada di Rusia, di Prancis, dan di Skotlandia. Nah, Hmm. nah saya masuknya yang di Skotlandia itu. Apa alasan Gayatri memilih di situ? Sebenarnya lebih bingung aja mau pilih mana, terus kayak random. Iya. Heeh. Ada dikomunikasikan nggak sama bu dosennya atau siapa mana betternya? Heeh, ya pasti ya Mhm. dikomunikasikan ya. Iya, Oke. kebetulan dengan Gayatri waktu itu ibu-ibu ngobrol dengan itu. Bu Rini. Iya. Oke, well, sampai sampai di sana nih prosesnya berangkat itu smooth gitu atau ada sesuatu yang eh, dibantu penuh dari kampus atau bagaimana mungkin boleh diceritain nih Gayatri? Puji Tuhan waktu itu smooth aja sih, lancar. Iya. Mm-mm. Oke, ya. Pengalaman di sana Pengalaman di sana itu seperti berapa kuliah berapa biasa. lama? 4,5 bulan. Wow, Iya. lama loh itu, lumayan. Hampir ya 1 semester ya. 1 semester. Iya, iya. Oke, boleh cerita pengalamannya di sana bagaimana pertama kena shock culture enggak, kemudian komunikasinya dan lain sebagainya boleh diceritain. Oke, jadi di sana seperti kegiatan kuliah biasanya. Kalau Mm-mm. tentang culture shock tuh Shock saya nggak ada sama enggak ya? sekali, Oh, puji nggak ada. Tuhan. Ya, terus? Terus untuk masalah komunikasi itu juga lancar-lancar saja karena memang udah dites duluan sebelum Hmm. eh, ikut ini. Ya, oke sih. Nanti ceritain juga ya apa sih yang didapetin Gayatri di sana yang sangat apa namanya sangat berkesan dan sangat membantu Gayatri nambah yakin dan apa namanya ya confidence-nya tuh jadi kan pasti meningkat ya karena sudah di sana bergabung dengan teman-teman yang berbeda gitu ya. Oke, Ya, saya bergeser ke Jessica. Jessica ikut program apa nih? Dinyalain lah. Em, Mm-mm. program yang pertama apa yang kedua? Oke, yang mana nih? Boleh Bu Rini Cerita semua beturin. yang globis dulu Kita juga semua. boleh. Iya, iya, Oh, silakan. Mm-mm. dari mulai seleksi lagi. Iya dong, iya betul. Heeh, seleksi. Em, sebenarnya saya niat itu daftar yang ada program UKSW dengan Jepang yang namanya IS. Mhm. Nah, itu pertama kali daftar, coba apply, tapi nggak lulus. Terus ada Globis, keluarlah Globis di International UKSW di Instagramnya. Terus saya coba apply, ternyata diterima, disuruh interview. Kan apply itu ditulis seperti biasa, esai, terus alasan kenapa kamu mau ikut dalam bahasa Inggris. Sudah pada saat itu, terus disuruh pilih jadwal untuk interview. Ternyata yang ikut itu semua ada 38 orang atau 35 yang daftar. Nah, terus pas di filter di interview itu yang lolos hanya 4 orang. Oh, Dan wow. dan Wow. itu untungnya salah satu saya. Mhm. Iya. Tiba-tiba dapat email kalau kalau kamu lulus Globis bahasa Inggris begitu kan. Mhm. Terus sudah itu sekitar 2 minggu di Indonesia di sini. Jadi kita pergi itu di 3 tempat, di Mhm. Jogja, di Salatiga dengan Surabaya. Mhm. Itu kerjasama antara 3 kampus, UKSW, UKDW dengan CGCU di Taiwan.
Jadi kita semua itu ada berapa orang yang kemarin ya? 28, itu 13, bukan. 13 orang dari Taiwan, dengan kita UKSW 4 orang, UKDW 4 orang. Oh, Jadi ya, kita, iya. Jadi mekanismenya itu 1 minggu kita di Jogja, 3 hari kita jadi 1 minggu kita di Jogja, sisanya itu dibagi 2, jadi kami di Salatiga dan di Surabaya. Itu kita belajar tentang 17 pilar global. Jadi kita dibagi tiap kelompok itu dicampur. Jadi satu kelompok itu membicarakan beberapa poin tentang 17 pilar. Gitu dalam bahasa Inggris dengan anak-anak Taiwan. Nah, program yang kedua itu kemarin sampai semester di Thailand, di Raja Manggala Teknologi University, saya dan Gaby, kebetulan seleksinya ini dipilih ya, langsung dipilih. Jadi kami mengikuti selama 1 bulan itu, jadwalnya itu padat sekali. Tapi kami hanya mempelajari 4 mata kuliah. Tapi jadwalnya itu dalam 1 bulan itu padat dan lumayan mantap, lumayan mantap. Mantap yang dipelajarin ya. Iya. Dan Oke, karena itu programnya itu tentang bisnis, tentang wirausaha. Jadi kita pelajari semua rata-rata itu tentang bisnis. Mungkin dari itu saja, mungkin Gaby selanjutnya. Oke, boleh. Gaby, silakan. Gaby Oke, mungkin baik. bisa Terima kasih untuk waktunya. Nah, yes. Bisa terdengar suara saya? Bisa ini. Bagus nih. Oh, jadi. Oke. Baik, jadi selain yang disampaikan dari Jessie, kita juga belajar ada culture and language, jadi bahasa dan budaya yang ada di Thailand. Lalu kita juga belajar recreation management. Recreation management itu di mana kita mencoba untuk memanage sebuah rekreasi. Jadi seperti bagaimana efektifnya untuk field trip. Lalu di situ juga kita ada tugas, jadi kita membuat kelompok. Lalu kita memilih destinasi itu Chinatown Bangkok. Nah, kita di situ membuat field trip dengan menyusun budget yang kita perlukan, kayak affordable seperti apa. Terus selain itu kita juga belajar research methodology mengenai seperti buat paper itu bagaimana dan sebagainya. Terus di sana kita juga di Thailand untuk komunikasi di sana semua tidak lancar bahasa Inggris, jadi ada bahasa Inggrisnya gitu. Untuk budaya tidak ada masalah, tidak ada yang mengejutkan. Oke. Iya. Ini yang selalu saya tanyakan ketika ngobrol bareng dengan mahasiswa ini. Saya ke Gayatri lagi, nanti muter ya sama ya. Gayatri yang dirasain gimana sih waktu ada di sana? Kemudian juga ceritain pengalamannya juga. Boleh silakan. Oke, kalau nanyain tentang perasaan, saya pasti seneng banget lah ya. Karena bisa merasakan kebudayaan Scotland dan bertemu bahkan berhadapan langsung berkomunikasi langsung dengan native speaker Inggris gitu. Terus di sana juga saya kuliah itu ada 5 mata kuliah sepertinya. Saya agak lupa. Itu tentang team and leadership management. Itu kita yang pertama itu ada kayak creating culture for customer care, terus leadership at work, terus ada marketing juga. Sebenarnya di UKSW juga dapat marketing, cuman di sini lebih kayak yang marketing internasional begitu. Terus di sana ada human resource, lalu ada innovation bootcamp, itu lebih kayak penelitian ke masyarakatnya sana langsung begitu. Oke, yang dipelajarin itu. Hal yang berkesan, yang mengesankan Gayatri yang kemudian itu sangat
jadi bekal gitu ya. Udah jauh di sana dan itu benar-benar membekali Gayatri apa? Mungkin Berkesan, paling berkesan deh ya. Mungkin komunikasinya, cara belajarnya atau disiplinnya mungkin. Silakan. ya, cara belajar dan disiplinnya. Mm-mm. Dosen di sana tuh kalau ngajar tuh ekspresif banget. Itu yang Mhm. paling berkesan buat saya dan mm, oh ya, di sana saya sempat ini apa namanya mengenalkan budaya Indonesia. Itu Wow. saya bekerja sama langsung dengan Master Chef Scotland. Mhm. Itu yang paling Wow. berkesan untuk saya. Oke, apa yang dikenalin Gayatri? Saya waktu itu buat masakan Indonesia tentang sate, terus Mhm. ada klepon sama bakwan, terus ada wedang jahe juga. Wah, ini beruntungnya Gayatri bisa masak juga ya. Iya, MK-nya dia perhotelan ya. Oh, iya, nice. Syukurnya. Jadi kayak di sana itu memang dalam tanda kutip tuh nggak zero, bener-bener bawa bekal di sana mau apa. Ini sudah ada dalam planningnya Gayatri di sana bakal introducing masakan, minuman yang kayaknya lokalnya Indonesia. Jadi apa sih itu makanan-makanan eh, yang jadi khasnya Indonesia begitu kah? iya. Mhm. Oke, memang sudah ada planning di sana ya. Berarti masak dan belanja di sana ya? Iya, masak dan belanja di sana. Iya. Kebetulan disediain kitchennya sama sana, terus kita tinggal Mhm. masak aja dan didampingi begitu. Oke, itu yang paling berkesan ya buat Mhm. Gayatri karena mungkin bangga juga bisa mengenalkan masakan Indonesia ya. Iya. Oke, baik Jessica. Jessica apa sih yang dirasakan ya? Eh, semua yang diikuti Jessica dua program ini nih, apakah memang ada di harapan Jessica sebelumnya memang rasanya senang bisa gabung di program ini begitu dan apa yang dipelajari boleh silakan. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama pasti senang sekali karena kalau pergi ke Thailand itu suatu yang hal yang wow. Teman-teman saya sampai kaget karena Oke. mereka yang memimpikan untuk pergi di Thailand. Saya Hah? jujur saya tidak ekspektasi akan pergi ke Thailand. Mhm. Dan tiba-tiba dipilih, pasti itu kan kayak kita merasa kayak dari beberapa siswa dan kita dipilih itu kan pasti hal yang wow dan pasti saya sangat senang sekali. Terima kasih Memrini. Aha. Dan hal yang paling berkesan di sana itu yang pertama pasti bahasanya ya. Mhm. Karena kebanyakan dari mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Mhm. Jadi kalau bicara dengan native Thailand itu kita harus berusaha sedikit lebih berusaha Mhm. untuk bisa berkomunikasi. Itu Bahasanya udah Thailand apa? Tagalog apa? bukan Kalau bukan dia. bahasanya Thai language namanya. Thai. Oh, Bahasa Thai. Thai. Iya iya iya. Iya sih native-nya sana kayaknya memang lebih seneng kita ngajakin ngomong dalam bahasa mereka ya. Iya, biarpun Eh, kita kita bicara dengan mereka pakai bahasa Inggris, tapi mereka balas dengan bahasa Thailand. Oh gitu. Tapi mereka paham ya nge-reply-nya aja Paham. dengan Nah, pakai itu bahasa bagus. mereka. Reply-nya saja yang pakai bahasa Thailand. Yang kita kayak, oh, cai, cai, begitu. Dan itu sangat Mm-mm. seru bisa mempelajari bahasa baru. Apalagi saya tidak ada prepare untuk belajar bahasa Thailand segala macam. Itu seru banget. Mhm. Dan untuk kulinernya Thailand itu yang sangat berkesan di sana. Kuliner Kuliner dan yang sangat bahasa ya. berkesan. Iya, Benar-benar apa istilahnya yang memang lokalnya mereka. Kalau dari apa namanya dari mata kuliah yang didapat Jessica yang berkesan apa nih? yang Yang benar berkesan. dapat. Heeh. Oh iya, karena kita mempelajari mata kuliah wirausaha Mhm. dan salah satunya itu ada riset metodologi Mhm. itu kita mempelajari menganalisis jurnal itu adalah hal yang pertama bagi saya dan di mana kita disuruh untuk bikin satu jurnal Oh, bikin satu jurnal di dari sana. iya dari beberapa jurnal jadi kita kumpul dan membuat satu jurnal dengan topik yang kita bicara itu sangat wow disuruh Apa waktu dosen itu? saya. Apa Jess Iya, waktu itu bikin jurnalnya?
Oh, kebetulan saya dengan Gaby itu sekelompok karena disuruh, Oh, satu kelompok satu ya. ya, karena Hmm, kita dibagi 3-3 orang gitu, mm, untuk mm, satu jurnal. Dan saya sama Gaby kita pilih topiknya itu about tourism in COVID era. mm, mm. Dan itu sangat Ya, ya. Oke, baik. Saya bergeser ke Gaby. Pertanyaan yang sama, Gab. Em, yang paling berkesan, terus pelajaran apa yang paling Gaby dapetin dalam apa namanya program ini? Baik, yang paling berkesan itu ya hampir sama seperti yang disampaikan. Em, Bahasa di sana, bahasa unik juga, apalagi native mereka dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris, logat dari bahasanya, jadi ada keunikannya yang itu bikin saya Hmm. jadi oh, unik juga, tertarik juga. Kemudian pastinya juga makanan, lalu juga budaya dan tradisi di sana yang terkenal banyak sekali, juga ada temple dan candi-candi, kuil-kuil. Hmm. Lalu untuk mata pelajaran yang berkesan itu entrepreneurship dan recreation management, itu seru, dosennya ekspresif dan interaktif juga, jadi masih mengingat gaya bicara dari dosen yang mengajar, selalu mengajak untuk terhadap mahasiswanya itu, ayo bicara gitu. Em, Apa ya, selalu dikenal Selalu, baik ya, selalu selalu di. eh, ingat ya, selalu diingat karena ada gaya bahasa, cara bicaranya itu unik gitu, mudah Uniknya diingat itu apa sama dari penekanan-penekanan mahasiswanya. atau ekspresinya nih? Em, ya, penekanan dan ekspresinya itu. Oke. Iya, iya, iya. Baik, ini kalau dengar ceritanya pasti banyak yang dipelajari ya. Terutama saya lihat kulturnya ya, budayanya di sana. Karena balik lagi karena Despar itu mempelajarinya emang itu ya Bu Rini ya. Banyak ya budaya, kemudian macam-macam. Mereka juga dibekali untuk mendampingi juga kan nantinya ya. Mendampingi pariwisata, apa namanya? Mendampingi desa-desa atau mereka yang sedang mengembangkan usaha di satu lokasi. Brini silakan nih, saya balik lagi ke Brini. Saya mau tambahkan. Jadi Boleh. nasionalisasi memang kebetulan yang tahun-tahun lalu itu kan memang masih sedikit mandiri ya karena Mhm. eh, mereka mendaftar sesuai dengan minat mereka, tapi sebenarnya mulai tahun 2024 kemarin itu sudah jadi program prioritas sehingga Hmm. eh, kami mendorong mahasiswa dan bantuan itu berupa pendanaan, jadi sebagian kami bantu, tapi kalau yang ISMAHU ini kan memang sudah fully funded oleh pemerintah ya. Hmm. Tapi untuk mereka yang tertarik untuk ikut di program internasional 2025, kami usahakan untuk kami melakukan program mentoring ya. Jadi Hmm. seperti Anison dengan Jerry ini kan kebetulan mentornya saya sehingga Hmm. saya membantu mereka untuk bukan bukan membuat atau Hmm. mengerjakan tugas ya, tetapi bagaimana mereka harus mengerjakan tugas yang diassign oleh mereka. Hmm. Jadi Mbak Indi, jadi kenapa program internasionalisasi? Jadi sebenarnya bukan internasional itu untuk gaya-gaya luar negeri enggak ya, tapi yang Hmm. pertama eh pada saat kita bekerja di bidang pariwisata, pariwisata ini adalah sebuah, kalau ngomong tuh universal language ya. Jadi kalau orang bisa perang, tapi kalau makanan ya, kemudian kita ngomong health itu kan orang nggak suka dengan negaranya, tapi kita berobat ke negara itu ya. Makanan, cinta, saya pikir love is a universal language. Makanan juga dan termasuk pariwisata itu sebenarnya adalah bahasa yang cocok untuk kita nih melakukan lobby dan negosiasi. Karena ke curiosity manusia itu pengen ngerti daerah lain, pengen menikmati pengalaman budaya yang lain. Jadi saya kira program internasionalisasi ini membekali mahasiswa untuk mereka itu melting pot dengan budaya yang lain. Saya kira dengan
keikutsertaan Gayatri di program Ismafo di Skotlandia, kemudian Gaby dengan Jessica itu di Thailand. Saya kira mereka pasti bertemu dengan orang yang budayanya tidak sama dengan budaya mereka. Jadi itu yang pertama. Jadi perspektif wawasan mereka pasti otomatis terbuka ya, Iya. meskipun Mm-mm. itu adalah program yang yang mau tidak mau mereka akan alami. Yang kedua bahasa, saya kira mau nggak mau ya. Mhm. Jadi yang mungkin bahasa Inggrisnya terbatas. Nah, kenapa untuk yang Thailand itu penunjukan? Karena ini memang ini program ini agak sedikit program mendadak. Jadi saya meminta rekomendasi dari pengajar bahasa Inggris. Jadi mana yang bisa bisa ikut program di Thailand ini. Meskipun orang Thailand itu banyak yang nggak ngomong bahasa Inggris, tapi kan minimal Iya. karena kita tidak mengharapkan mahasiswa berangkat itu dengan modal yang minimal. Nah, untuk yang Ismahu saya kira memang seleksi bahasanya mungkin lebih ketat. Ini yang program yang diikuti oleh Anison ini juga eh, malah diminta untuk IELTS dan TOEFL dan lain sebagainya. Tentu yang kedua, program internasionalisasi berkaitan dengan kompetensi bahasa asing. Yang ketiga, menambah pengalaman pasti ya kredibilitas profesional. Jadi kita kalau dulu kita lulus kuliah itu kan CV-nya kita nih kosong gitu ya. Jadi saya kira dengan mengikut kegiatan itu, saya kira itu juga menambah portofolio kita. Mhm. Jadi pada saat kita mengalami banyak hal, itu banyak hal yang bisa kita ceritakan. Jadi Mhm. masalah itu bisa kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, masalah atau apapun yang kita alami pada saat kita mengikuti program internasional itu juga bisa menjadi cerita yang bagus kalau kita poles dengan baik ya. Mhm. Memperluas jaringan pasti saya kira dengan Mhm. Gayatri ketemu dengan chef Skotlandia, ketemu dengan teman. Saya kira ini juga networking. Networking Ya, networking. is very important ya. Sekarang saya kira networking itu sangat penting. Orang itu bisa sukses itu salah satunya karena punya networking yang sangat kuat. Saya kira Gaby juga, Jessica juga kenal itu ya. Kita bisa kenal kalau kita keluar. Mhm. Ya, kita tidak ada di tempat kita dan kita ada di zona nyaman kita. Tapi begitu kita keluar from our comfort zone, saya kira itu juga kita sudah memperluas jaringan kita. Ya, yang berikut ya pasti dengan program internasional kita punya daya saing di pasar global. Kita tahu lah, paling enggak dengan pengamatan kita, observasi kita, kita lihat orang asing tuh kalau ngelayani, oh seperti ini ya. Jadi kita tuh bisa set standar yang tinggi kalau kita melihat pelayanan yang tinggi ya, yang kualitasnya tinggi. Oh, jadi kalau Ya. saya menghadapi orang tuh harus seperti Yes. ini. Kalau kita diperlakukan dengan tidak baik, kita tahu bahwa oh ini tidak boleh dilakukan in the future. Ya. Kalau Mhm. saya ketemu tamu, saya menghadapi orang, saya nggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena itu pengalaman. Nah, orang yang nggak pernah dihadapkan dengan situasi seperti itu, real, saya kira lebih susah mengembangkan. Nah, harapan yang lain adalah eh saya kuliah S2 di Belanda, saya juga pernah ambil S3 di Brisbane ya. Mhm. Pada saat kita away from our country, terus Mhm. kita diputar lagu Indonesia, tanah air Ya. kata abadi nan jaya. Saya kira kecintaan kita akan tanah air itu akan tumbuh pada saat kita away from our country. Kita akan Tiba-tiba mimpi. jadi kayak patriotis gitu ya, Ya, nasionalismenya tuh saya kira kebanget. justru Mhm. ikut program internasionalisasi, saya kira itu Yes. justru bisa memupuk rasa nasionalisme kita. Kita ada namanya homesick, kita pengen apa? Kita kangen sama makanan lokal, kemudian kita Ya. kangen dengan eh, kota kita, negara Mhm. kita. Itu pasti akan otomatis. Nah, saya kira mungkin mereka kurang lama ya 1 bulan dengan dengan mengikuti program internasionalisasi, justru kebalikannya. Bukan saya pengen mereka menjadi international minded, Ah, ya. kemudian menganggap bahwa negara lain superior dan kita inferior, Mhm. kemudian mereka lebih baik, kita enggak. Justru saya sudut pandangnya saya balik. Aha, betul, Mengikuti setuju. program internasional, kita bisa setting standar. Oh, Mhm. Indonesia itu memang orangnya ramah-ramah. Benar, waktu saya beberapa kali ikut
masuk menggunakan pesawatnya KLM dan lain sebagainya, ngomong pramugari Garuda Indonesia Airlines itu, Garuda Indonesia Airways itu paling ramah, paling cantik-cantik. Hmm. Iya, Jadi iya, iya. saya bisa mengatakan bahwa Indonesia memang negara yang orang-orangnya ramah. Makanannya itu apa ya, spicesnya kuat ya. Jadi Hmm. kalau di Scotland mungkin makanannya blend-blend ya. Kalau di Thailand Thailand mirip kita ya, banyak spicesnya. Tapi kalau Scotland kan blend. Jadi kita bisa kita bisa bangga, kita bisa saya kira pada saat Gayatri memperkenalkan sate, apa Minuman wedang. kemudian ronde itu pasti ada pride, betul ya Gayatri ya. Jadi ini loh, ini makanan Indonesia. Itu juga terjadi kepada saya pada saat saya di luar negeri. Saya juga pengen ini loh, saya pengen bikin klepon, bikin apa namanya, lemper. Ini makanan tradisional Indonesia, kita nggak kalah. Dan Dan Bu saya Rini memang pinter masak gitu kan. Udah kayaknya tuh bener-bener di sana tuh apa namanya ada ruangnya untuk itu memperkenalkan Indonesian food juga kan. mungkin Gaby juga dengan saya kira Jessica, saya lihat mereka ikut juga pakai Mm-mm. pakaian daerah Indonesia ya. Itu Ah, ada oh, kebanggaan. Nah, kita ini mm-mm, punya pakaian tradisional. Nah, saya kira justru Mbak Indi sekali lagi, mm-mm, program internasional itu bukan berarti saya punya harapan bahwa mereka away ya. mm-mm. Cinta mereka Ya, terhadap negara ini justru saya balik. Justru dengan program internasional saya mengharapkan rasa cinta mereka terhadap negara ini justru semakin tinggi. ya, makin bold gitu ya. Ya, Iya. ini harapan Bu Rini nih kalau Jessica, Gaby dan Gayatri. Kayak ini mau tanyain satu-satu juga nih Jessica, ngerasain hal yang sama dengan harapan Bu Rini nggak? Sampai di sana tuh kebanggaan, rasa bangganya dengan Indonesia atau bahkan pandangannya kebuka nggak sih kan yang diharapkan adalah kalian punya open mind gitu kan ya. Para mahasiswa diharapkan punya mindset yang kebuka bahwa di luar negeri begini kemudian diserap seperti itu dan nanti bisa untuk menguatkan budaya di Indonesia misalnya seperti itu. Jessica ngerasain hal yang sama nggak? Silakan. Iya, saya merasa hal yang Mhm, sama. mhm, Apalagi pada saat itu yang kayak kita memakai baju daerah masing-masing. mhm, Saya memakai baju daerah saya dari Maluku mhm. Utara dan Dan memang sampai bawa di ya waktu itu ya. ya Oh, disuruh oke. bawa memang. Oh iya iya iya. Luar biasa, siap. Mm-mm. Dan sampai ibu dekan yang di fakultas yang kita masukkan, karena di sana kita itu kan di International College. Nah, Mhm. ibu dekannya itu sampai bilang beautiful, beautiful, thank you, thank Iya, you. iya, iya, iya. Itu langsung wow, confidence-nya langsung 100%. Dia memuji Mhm. busana saya. Mhm. Itu saya kayak yes, Indonesia, yes. Acara apa itu Jessica tepatnya? Itu penutupan kita, penutupan farewell. Iya, iya, iya. Wah, ini menarik ya. Emang benar-benar ini ngebentuk satu kepercayaan diri yang sangat kuat, kecintaan dengan Indonesia ya. Gaby, bagaimana? Rasanya sama? Rasanya sama. Sama juga, Mm-mm. senang juga sekali sama di acara waktu farewell. Di Mhm. sana saya juga memakai busana budaya dari Jawa Tengah, kebaya dan Mhm. jarik. Kebayang. Mhm. Karena itu mereka juga antusias, juga senang melihat, wah keren juga ya gitu. Terus di sana saya juga coba buat somtam. Mhm. Itu seperti papaya salad khas dari Thailand atau rujaknya di Thailand. Nah, di situ saya juga mengenalkan kalau Indonesia juga punya rujak. Nah, itu sambil saya lihat dari itu foto, terus mereka juga, wah, Indonesia juga punya ya. Nah, gitu, antusias juga. Terus saya juga ngenalin, oh di Indonesia itu buatnya seperti ini, terus bahan-bahannya seperti ini, gitu sih. Jadi Mhm. langsung confident, percaya diri bahwa Indonesia itu juga patut bersaing juga untuk di global juga. Wow, keren. Jadi memang sudah punya bekal dulu kecintaan dengan Indonesia dan daerah masing-masing. Kemudian kayaknya ini jadi salah satu apa namanya em, pilihan ya Bu. Ya apa istilahnya syarat pilihan untuk mereka yang memang cinta dulu dengan budaya dan Indonesia.
Internasionalisasi maksudnya bukan untuk mereka sok internasional, tetapi lebih kepada membuka wawasan mereka dan semakin menebalkan cintanya. Gayatri, pertanyaannya sama, Non. Waktu itu saya bangga bangga banget sih karena waktu saya masak itu dan mengenalkan masakan Indonesia tuh chefnya tuh bilang, masakan kalian enak banget ya, banyak ini bumbu-bumbunya gitu." Iya, iya, iya. Heeh. Banyak bumbu-bumbunya gitu. Iya, Beda kayak di sana estetnya tempat. lebih Kalau di sana nggak jarang rempah ya. jarang banget. Makanan tuh rasanya hambar semua kalau buat saya. Betul sekali, Ikut betul lidah sekali. gitu ya. Paling cuma merica sama garam itu ya. Iya, Ya, oke. jadi Pak Indi, jadi menyambung apa yang disampaikan oleh mahasiswa, saya kira Heeh. tujuan internasionalisasi ini eh, tercapai ya. Jadi memang saya kira menurut pengalaman saya, pengamatan saya juga terhadap teman-teman yang ke luar negeri gitu ya. Mereka tuh nggak sadar loh, mereka benci Indonesia, nggak suka, saya nggak mau tinggal di Indonesia, tapi satu titik saat mereka ada di luar negeri, Mhm. itu dengar lagu Indonesia Raya aja bisa nangis loh. Merinding saya. Iya, iya, iya. Merinding Makanya apalagi saya kalau setiap di kali, waktu yang cukup lama ya. ya, eh, saya sekarang setiap kali kalau mengadakan apa training pelatihan ya, lagu Mhm. wajib saya adalah nyanyi lagu Indonesia Tanah Air Beta. Di sana Tempat dilahirkan ya tempat lahir beta. Heeh. tempat lahir beta ya yang dibesarkan bunda, jadi tempat akhir menutup mata. Jadi ini kenapa jadi lagu wajib saya karena tentunya kebanggaan itu bisa muncul itu banyak lewat pakaian tradisional, makanan, bahkan tempat-tempat. Kalau orang mengatakan di sini ada gini, kita tuh rasanya pengen ngomong Indonesia tuh punya kayak gini jauh lebih bagus, lebih indah, banyak dari Sabang sampai Merauke. Bahkan saya bisa ngomong kalau Indonesia tuh kayak Singapura dari Sabang sampai Merauke. Kita ini negara paling kaya di dunia. Iya. Edu- Singapura tuh gak punya apa-apa aja bisa jadi negara kaya gitu loh, bisa negara maju. Indonesia sayang aja. Jadi ya sekali lagi karena itu kita butuh pengelolaan, kita butuh studi banding dengan negara lain bagaimana mereka Mhm. mengelola pariwisata dengan sumber daya yang terbatas, tapi mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Nah, saya kira itu sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa program internasionalisasi yang kami maksudkan di sini bukan program internasional yang membuat mereka internasional ya merasa yang lain negara lain lebih superior. Sekali lagi bukan, tapi justru sebaliknya. Rasa cinta tanah air yang tumbuh itu membuat kita jadi pengen termotivasi untuk membangun negara kita lebih baik, saya kira. Yes. Saya pengennya Indonesia ini sudah punya modal loh, keramah Ya. Betul. tamahan, sudah budayanya, bahasanya kurang apa coba? Apalagi tempat-tempatnya ya Bu, Ya, tempat-tempatnya itu sekarang tinggal mendampingi. Nah ini Daspar ini termasuk juga mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi leader-leader di sektor pariwisata global nih ya. Jadi supaya apa namanya mereka juga ada di posisi kunci yang karena secara tempat kan sudah ada Ibu Indonesia bagus-bagus banget di Bali kah di mana gitu kan. Apalagi Jessica dari Maluku. Betul kah? utara. Maluku Utara. Maluku Utara. Nah, di sana bisa dikembangkan lagi, didampingi, dilengkapi dengan, saya masih ingat cerita dari Bu Rini, dilengkapi dengan historinya, dilengkapi dengan banyak hal gitu. Nanti ini nih calon-calon yang luar biasa. Oke, ini Bu Rini kita ada di sesi terakhir kebersamaan nih. Bu Rini mungkin punya pesan spesial buat pendengar ya. Pasti kepingin ada pertanyaan tapi sudah kejawab, jadi enggak jadi. Jadi karena sudah kejawab ya. Iya, sudah Eh, kejawab. Heeh. Sebagai penutup ya, Mm-mm. jadi untuk good news Selamat. dimanapun, good news Mm-mm. eh, pendengar good news dimanapun kalian berada, jika kalian ingin membangun Indonesia melalui pariwisata dan tertarik untuk ikut program-program internasional, mari bergabung bersama kami di program studi destinasi pariwisata Universitas Kristen Satya Wacana.
Oke, iya. Itu dia. Maksudnya mereka juga tadi sudah cukup ya menarik perhatian Gunsalmi semua tentang cerita-cerita mereka dan saya juga hopefully Anda semua mendapatkan banyak hal di siang hari ini. Mindsetnya juga kebuka bahwa program-program yang disediakan tuh benar-benar untuk membekali para mahasiswa. Oke, Gunsalmi itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu. Jadi finally saya Indi. Saya Rini. Saya Jessica. Ya. Saya Gaby. Mhm. Dan saya Gayatri. Ya, untuk Good News FM bisa login for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless.